Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Oke, kembali lagi bersama Saham Bagus Community. Ya, kita ingin ngomongin soal scalping nih, Pak. Hmm. Kita langsung aja lah, Pak ya. Ya, Kalau kemarin bulan Februari saya scalping ya bisa diperkirakan ya rugi, Pak. Saya gagal untuk scalping, Pak. Jadi barangkali ini ada tips dari Bapak untuk scalping. Itu terus seperti apa, Pak? ya, ya memang kalau scalping di saat eh, bursanya lagi koreksi itu memang tidak tepat sih ya, eh, Iya, Pak Jeki. Karena kalau scalping, kamu lakukan scalping saat koreksi, ya berarti kan kebanyakan sahamnya turun. Sedangkan scalping itu adalah momentum beli ya. saat terjadi momentum kenaikan gitu ya. Jadi scalping itu intinya sebenarnya me, apa ya mencopet ya, bahasa kasarnya mencopet, tapi kalau kita ngomongnya tidak mencopet berarti sebenarnya ya kita mengambil momentumnya, ya momentumnya lagi tinggi kemudian kita beli di tengah kemudian jual jual di tengah gitu. Jadi scalping itu harus masuk setelah bandar masuk dan harus keluar sebelum bandar keluar gitu. Mhm. Ya, Nah, harus cepat, Pak ya. celakanya di bulan Februari dan Januari kemarin itu market kan crash, sehingga kalau crash ya berarti kebanyakan sahamnya kan merah, yang hijau kan cuma sedikit, ya. Dan kalau hijaunya sedikit, bisa jadi kemudian di tengah-tengah hijaunya itu kemudian berbalik menjadi merah lagi. Gitu ya. Oke, jadi trading scalping itu adalah trading momentum ya. Oleh karenanya dibutuhkan kejelian membaca arah emiten yang sedang punya momentum naik, lalu diambil sebagian kenaikannya bahwa menjadi cuan kita. Ya, ingat ya, sebagian bukan keseluruhan. Jadi contohnya kayak BNBR kemarin ya, nih naiknya kan sampai 22%. Ya, saya sih dapat 22%. Tapi kalau seorang scalper sejati dia nggak menunggu sampai 22%. Ya, dia akan melakukan take profit sesuai disiplin atau trading plan-nya dia. Ya, Ya. misal kenaikannya 20%, maka seorang scalper itu cukup eh, TP disiplin di 2,5 sampai 5%. Tidak perlu menunggu kenaikannya maksimal gitu ya. Gimana kalau naik lagi ya? Naik lagi sepanjang momentum belinya ada yang masuk lagi gitu. Gimana kalau turun? Turun di CL. Jadi kalau kita lihat para scalper profesional itu berani melakukan CL, cek, dan berani mengambil untung juga secara cepat. Bahkan 1% saja mereka itu sudah melakukan TP sepanjang biayanya bisa di sepanjang cuannya itu bisa nutup biaya transaksinya 0,5% jual dan beli di sekuritas kan. Ya, ya. Nah, scalper itu memang karena profitnya kecil, itu naturalnya memang harus RDN-nya besar. Ya, supaya terasa cuannya gitu kan. Seperti seorang scalper dari Jogja yang terkenal ya. Kebetulan juga teman saya sesama alumni Gajah Mada, Kagama, namanya Mas Bekti Sutisna itu dia transaksinya bahkan sampai 5 triliun per bulan, Jack. Ya, dan Uh, dia hanya mengambil untung 1-2% gitu ya. Tapi kan 1-2% dari 5 triliun, Jack. Ya, tetap ratusan juta juga kan. iya. Nah, masalahnya teman-teman tuh nggak ngerti naturalnya ini. Kemudian banyak trader pemula itu yang modalnya itu sebenarnya kecil ya, tapi pengen cuannya besar ya dari scalping ini gitu. Jadi kalau nggak 10% nggak diambil, nggak 20% nggak diambil. Ya akibatnya apa? Akibatnya dia belum belum nyampe targetnya karena targetnya ketinggian sudah diguyur bandar. Iya.
Ya, apalagi jika belum mahir scalping, kemudian tidak tahu ilmunya, ya. Nggak tahu bagaimana mengetahui momentum tekanan beli dan jual, nggak tahu analisa running trade, ganjalan kiri di mana, ganjalan kanan di mana, kemudian bandar itu mau targetnya hari ini di harga berapa, itu nggak tahu. Kemudian tidak tahu juga analisis teknikalnya, ya nggak tahu indikator, menggunakan indikator, nggak tahu golden cross, nggak tahu dead cross, ya. Mm-mm. Kemudian tidak tahu juga karakter pergerakan dari tiap emitennya. Jadi karena terlalu random, ya, apapun yang naik dia sikat, akhirnya dia tidak tahu bahwa harganya itu sudah ketinggian atau belum ketika dia masuk gitu. Jadi kalau scalper itu biasanya harus apal, Jack, karena kita nggak bisa analisa terlalu lama. Kita sudah apal, ya. Ya, misalkan emiten emas itu seperti apa, ya. Emiten yellow seperti apa, emiten BNBR seperti apa. Jadi seorang scalper juga jangan ngasal aja setiap yang naik dihajar, tapi juga harus yang dihajar itu yang dia tahu posisinya itu sudah apal gitu, ya. Ya. Iya. Nah, trader scalper murni itu biasanya ya seperti Mas Bekti Sutisnya itu dia melakukan disiplin jual semua di akhir sore hari. Jadi kalau Hengki Adinata itu kan masih campuran, ya, dia antara scalping sama swing gitu kan. Nah, tapi kalau seorang Bekti Sutisna itu sudah full scalping. Jadi apapun yang terjadi, hari ini jual, hari ini beli, sorry, hari ini beli, apapun yang dibeli hari ini itu dijual di sore hari. Mau untung, mau rugi, dia udah berani mentalnya. Jadi nggak ada saham misalnya nyangkut seperti kamu gitu. Ya, pokoknya dia di bawah minus 2% itu langsung di CL. Jadi beneran cepet gitu. Jadi begitu naik dikit TP, begitu turun dikit 2% CL. Bagaimana kalau naik lagi? Naik lagi ya urusan beli beli lagi gitu. Iya. Jadi kejam gitu. Disiplin kejam. Disiplin CL. Ya, karena dia selalu ngerasa bahwa ketika dia itu loss atau floating loss, itu berarti dia salah masuk entry. Kalau salah, salah masuk entry itu nggak mau diem lama-lama, dia langsung hajar aja. Nah, untuk Anda-Anda yang mentalnya peragu, ya, ya susah lah untuk ikut menjadi scalping karena butuh conviction, butuh keyakinan gitu. Jadi Ya, gitu cacing-cacing ya. naga-naga, Pak ya. Bukan, kalau scalping bukan kayak bukan cacing-cacing naga-naga. Kalau cacing-cacing naga-naga itu ilmu beggar kan, ilmu menebak apa namanya apa yang bakal menjadi saham beggar kan gitu kan. Kalau scalping enggak, pokoknya yang naik diajar gitu. Yang masih ada tekanan belinya masuk, begitu tekanan beli dan jualnya seimbang langsung keluar. Iya, iya. Begitu harganya turun, ya itu berarti dia masuk salah entry. Ya. Begitu salah entry, ya dia harus berani konsekuensinya, yaitu sama CL gitu. Dan itu sangat sangat cepat sekali gitu. Dan mereka melihatnya bukan kepada persentase, bukan kepada nilai nominal, tapi persentase, guys. Jadi jadi dia misalkan rugi 100 juta, itu nggak apa-apa asal itu cuma minus 2%. Jadi dia nggak lihat 100 jutanya. Kita kadang kan nggak mau CL gara-gara apa? Kita ngelihat nominalnya kan. Oh, 100 juta sayang. Padahal 100 juta itu hanya 2% dari dana yang masuk. Cuma minus 2%. Nah, kalau sekarang seorang scalper, dia nggak ngelihat nominalnya atau rupiahnya. Dia selalu ngelihatnya prosentasenya. Jadi CL 300 juta gitu bagi seorang Bekti Sutisna ya biasa aja. Ya. Dan tidak harus setiap hari untung dia. Ya, misalkan Senin rugi, Selasa untung, Rebu untung, Kamis rugi lagi, itu nggak apa-apa. Karena ini seperti dagang. Benar-benar dagang sama aja. Nah, yang penting pada akhir bulan ya itu positif, tidak negatif. Nah, itu misalkan positif 50 juta, positif 100 juta, positif 300 juta.
Nah itu. Apakah setiap bulan bisa positif? Ya tidak harus. Tapi setiap tahun harus positif kan gitu ya. Jadi memang ini mental petarung gitu ya. Mental mental petarung yang berani rugi dulu daripada berani taking profit, berani CL gitu. Nah, kalau kamu mau jadi seorang scalper ya mulai bulan Maret ya. Kalau mau scalper murni harus bermentalitas seperti teman kita Pak Bekti Sutisna ini ya. Iya, iya. Itu yang sudah terbukti dia champion ya. Pak Bekti Sutisna itu pemenang eh, apa kompetisi trading kalau nggak salah di Mirai Sekuritas. Makanya dia kemudian terkenal ya, tapi sekarang sudah nggak terlalu terkenal juga karena dia bukan influencer juga. Dia nggak mau bagi ilmu juga. Dia nggak mau terkenal juga. Terkenalnya dia hanya gara-gara waktu apa ya, waktu COVID itu ada trading, lomba trading ya di Mirai Sekuritas, kemudian dia yang menang nomor satu. Habis itu ya udah. Nah sekarang ya banyak scalper itu yang seperti Pak Bekti itu ya. Ya trading buat dirinya sendiri ya, tekan yang nggak buka kelas, yang nggak buka komunitas, yang nggak ini ya. Karena ya sudah pusing Pak sama trading sendiri ya. Ya mungkin satu-satunya trader scalping dan swing yang buka kelas itu yang tiap hari live trading ya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 12 kadang sore nemenin membernya itu di dunia ya cuma saya, mana ada orang-orang yang lain gitu kan. Staminanya nggak akan kuat Pak, stresnya nggak akan kuat. Tapi karena saya ini secara emosional spiritualnya saya asah terus. Ya, mentalnya berbaginya itu lebih daripada mental untuk diri sendiri kan. Karena yang saya cari sekarang bukan kesejahteraan saya saja, tapi kesejahteraan member-member saya yang tergabung dalam komunitas Saham Bagus itu adalah prioritas saya. Gitu. Ya, kalau mereka rugi saya sedih, Jack. Ya, nah, kalau kamu rugi saya lebih sedih daripada kamu. Berarti saya salah kan gitu. Tapi Ya. kalau kamu untung, ya saya lebih bahagia karena berarti saya bisa memberikan kontribusi kesejahteraan buat kamu, buat teman-teman kita di komunitas Saham Bagus yang siapa tahu juga lagi butuh uang kan. Oke, Jack, gitu dulu ya untuk teknik scalping ya. Sekali lagi bukan ajakan jual beli, bukan saya sok tahu, sok pintar atau apa, hanya sharing-sharing aja pengalamannya. Ambil yang positif, yang cocok, dan buang yang tidak cocok dan yang tidak bagus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan investor retail Indonesia. Oke, pas ya.